Sinta Septiana, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Matmairan Fatah, absen 17. Perkenalkan, nama saya Nova Fania Rahma, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Aniatul Mufidah, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini, nomor absen 13. Cerita ini bermula di Kerajaan Panjalu yang beribukotakan di kota Kediri. Raja Panjalu memiliki 2 orang putri, yaitu Dewi Candrakirana dan Dewi Ajeng. Saat Dewi Candrakirana masih kecil, ibunya meninggal dunia. Kemudian Raja Panjalu menikah lagi dan memiliki anak Dewi Ajeng. Dewi Candrakirana memiliki paras yang cantik dan hati yang baik, sedangkan Dewi Ajeng berparas cantik juga, namun memiliki hati yang kaku dan kasar. Sebulan yang lalu, Raja Panjalu memiliki rencana untuk menikahkan Dewi Candrakirana dengan Raden Inu Kertapati. Saat Raden Inu Kertapati dan keluarganya berkunjung ke istana, Dewi Ajeng bertemu dengan mereka. Kemudian Dewi Ajeng jatuh cinta dengan Raden Inu Kertapati. Dewi Ajeng tidak ingin Raden Inu Kertapati menikah dengan Dewi Candrakirana. Akhirnya, dia dan ibunya memiliki rencana untuk menggagalkan pernikahan Dewi Candrakirana dengan Raden Inu Kertapati. Tidak bisa, aku tidak akan membiarkan Candrakirana berdampingan dengan Raden Inu Kertapati. Kita harus mengusir dari istana ini. Bagaimana caranya, Bu? Pada malam harinya, Dewi Ajeng berunding dengan ibunya mengenai cara untuk menggagalkan rencana pernikahan Dewi Candrakirana dengan Raden Inu Kertapati. Sang ibu menyarankan Dewi Ajeng untuk pergi ke rumah Nenek Gagak Ireng karena Nenek Gagak Ireng terkenal dengan ilmu sihirnya yang sangat ampuh. Akhirnya, demi cintanya kepada Raden Inu Kertapati, Dewi Ajeng pun pergi ke rumah Nenek Gagak Ireng yang jauh dari istana. Setelah mendapatkan bekal dari Nenek Gagak Ireng, Dewi Ajeng pun kembali ke istana dengan lelah dan lesunya. Keesokan harinya, Dewi Ajeng dan Ibu Permaisuri melancarkan rencana jahatnya untuk menggagalkan pernikahan Raden Inu Kertapati dengan Dewi Candrakirana. Permaisuri diam-diam masuk ke dapur dan menuangkan racun kepada teh yang akan dibawa Candrakirana ke Permaisuri diam-diam masuk ke dapur dan menaruh racun di dalam teh yang akan dibawa Dewi Candrakirana untuk diberikan kepada Raja Panjalu. Namun, tiba-tiba dia bertemu dengan Dewi Candrakirana. Oh Ibunda, mengapa harus repot-repot ke dapur? Tidak ada apa-apa, aku hanya datang untuk melihat-lihat pekerjaan para pelayan saja. Terima kasih Ibunda telah ikut memperhatikan persiapan para pelayan untuk menyambut kedatangan Raden Inu. Seperti biasa, Dewi Candrakirana akan mengantarkan teh kepada Raja Panjalu. Hal ini biasanya dilakukan untuk mendekatkan hubungan antara seorang putri dan anaknya. Setelah mengantarkan teh, Dewi Candrakirana dan Raja Panjalu akan berbincang-bincang. Teh bikinanmu emang enak, anakku. Terima kasih Rama Prabu. Rama Prabu, Rama Prabu. Bukannya menjawab, sang Prabu malah terbatuk-batuk dan nafasnya tersengal-sengal. Kemudian dia jatuh pingsan. Sang Prabu pun dibawa ke pembaringan dan tabib pun datang untuk memeriksanya. Permaisuri pun menuduh Candrakirana berusaha untuk membunuh ayahnya sendiri. Dia terkena racun, tapi racunnya tidak terlalu berbahaya dan besok bisa siuman. 3. Candrakirana, apa sesungguhnya yang kau inginkan? Kamu coba untuk membunuhku. Tidak mungkin saya meracuni Rama Prabu yang sangat saya sayangi. Hukum harus ditegakkan di kerajaan ini, tak terkecuali untuk anakku. Aku sangat bijak. Kau harus pergi dari kerajaan ini. Bukan Ananda yang bersalah. Rama Prabu harus menyelidikinya. Kau harus pergi dari kerajaan ini. Dengan berlinang air mata, Dewi Candrakirana pun meninggalkan istana. Dia berjalan dengan lesu dan sedih. Tanpa disadari, dia telah sampai di tepi sungai. Tanpa sepengetahuan Dewi Candrakirana, Nenek Gagak Ireng dan Dewi Ajeng datang. Kemudian Nenek Gagak Ireng membaca mantranya dan menunjukkan tongkatnya kepada Dewi Candrakirana. Akhirnya, Dewi Candrakirana pun berubah menjadi keong emas.
Ya, aku sudah tahu kan aku di sini sebentar. Nek, ini mau ke Nenek. Ya, terima kasih. Nek lanjutkan laku. Di saat yang bersamaan, seorang nenek tua sedang berjalan menuju rumahnya melewati tepi sungai. Saat berjalan, nenek tua melihat sebuah keong emas yang indah. Kemudian dia mengambilnya dan dibawanya untuk pulang. Sesampainya di rumah, keong emas pun diletakkan di dekat kendi air. Hari pun berlalu, malam hari pun tiba. Pada malam hari saat nenek tua sudah tertidur, tiba-tiba Dewi Candrakirana berubah lagi menjadi manusia. Untuk mengucapkan rasa terima kasihnya, dia pun membuatkan masakan yang amat sangat lezat untuk nenek tua tersebut. Hari-hari berlanjut. Nenek tua pun merasa bingung siapa sebenarnya yang memasak makanan tersebut. Pada suatu hari, pada suatu malam tepatnya, saat nenek tua sedang berjalan pulang dan memasuki rumahnya, dia kaget melihat seorang gadis cantik yang tengah menyiapkan makanan untuk dirinya. Kamu siapa? Aku Candrakirana, putri dari kerajaan Sidrap. Lalu kenapa kamu memasak makanan untukku? Aku ingin mengucapkan terima kasih karena nenek telah menyelamatkanku dari tepi sungai. Oh, kamu kemas yang aku temuin kemarin ya? Benar, nenek, tolong berikan aku tetap dari sungai di malam ini. Tentu saja kamu boleh tinggal bersamaku. Terima kasih, nenek. Sejak saat itu, Dewi Candrakirana tinggal bersama nenek tua tersebut. Setiap malam, nenek tua berdoa kepada Sang Tuhan agar Dewi Candrakirana dapat kembali menjadi seperti semula. Di tempat yang lain, di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, ada seorang pemuda tampan yang sedang berkelana. Pemuda tampan itu tidak lain adalah Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati berkelana di berbagai daerah untuk mencari di mana Dewi Candrakirana berada. Tanpa disadari, dia pun sampai di sebuah desa di pinggir sungai. Karena sudah berhari-hari tidak makan dan minum, akhirnya dia memutuskan untuk meminta air kepada seorang nenek tua yang tinggal di pinggir sungai tersebut. Nek, bolehkah saya meminta segelas air putih? Kamu siapa? Pangeran dari negeri Seberang. Oh, sebentar, saya ambilkan. Nenek sedang memasak ya? Bukan saya yang memasak, tapi Candrakirana yang memasak. Bolehkah panggilkan ke sini? Sebentar ya. Aku Candrakirana, pemain sebelah. Oh, Pangeran Inu Kertapati. Oh, Candrakirana, mari kita kembali ke istana. Tapi ada nenek ya? Ya, mari. Hari itu juga Raden Inu Kertapati mengajak Dewi Candrakirana dan nenek tua untuk pergi ke istana. Sesampainya di istana, Dewi Candrakirana bertemu dengan Dewi Ajeng. Dewi Ajeng yang kaget, kenapa Dewi Candrakirana bisa ada di sini? Dia pun pergi menemui nenek gagak itu. Nek, kenapa Candrakirana bisa berubah menjadi manusia? Cirinya akan hilang jika dia bertemu dengan Pangeran Inu Kertapati. Kenapa nenek tidak bilang dari dulu? Kau mau apa? Mau ke sini cacing? Apa nek, ampun? Kau harus merasakan rasanya menjadi keong. Ampun nek! Namun terlambat, nenek gagak itu sudah terlanjur marah. Akhirnya Dewi Ajeng pun diubah menjadi keong, tapi bukan keong emas, melainkan sebuah keong hitam. Beberapa hari kemudian, Dewi Candrakirana dan Raden Inu Kertapati melaksanakan acara pernikahan. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia bersama di istana tersebut.